Kelompok pengeluaran penyumbang inflasi bulanan terbesar adalah makanan, minuman, dan tembakau dengan inflasi sebesar 1,54%, dan makanan, minuman, tembakau ini juga memberikan andil inflasi 0,45%. Adapun komoditas yang dominan mendorong inflasi pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau tersebut terutama yaitu daging ayam ras dengan andil inflasi 0,09%. Yang kedua, cabai rawit dengan andil inflasi 0,08%, ikan segar dengan andil inflasi 0,05%, cabai merah andil inflasinya 0,04%, dan juga tomat, beras, serta telur ayam ras dengan andil inflasi masing-masing 0,02%. Nah, teman-teman media, komoditas yang lain juga memberikan andil inflasi, yaitu emas perhiasan. Andil inflasinya cukup besar, yaitu 0,19%, dan juga tarif angkutan udara andil inflasinya 0,02%. Selain itu juga ada komoditas yang masih memberikan andil deflasi pada bulan Februari tahun 2026, yaitu bensin dengan andil deflasi bensin yaitu 0,005%. Berikut adalah inflasi bulanan atau mantuman menurut komponennya. Komponen inti dan komponen bergejolak mengalami inflasi, sedangkan komponen harga yang diatur pemerintah mengalami deflasi. Inflasi yang terjadi pada bulan Februari tahun 2026 sebesar 0,68%, utamanya didorong oleh inflasi pada kelompok komponen bergejolak. Nah, komponen harga bergejolak yang mengalami inflasi sebesar 2,50% yaitu pada bulan Februari tahun 2026. Komponen ini memberikan andil inflasi terbesar yaitu 0,41%. Adapun komoditi yang dominan memberikan andil deflasi adalah daging ayam ras, cabai rawit, dan juga cabai merah. Nah, sedangkan teman-teman media pada komponen inti mengalami inflasi sebesar 0,42%. Komponen ini memberikan andil sebesar 0,27%. Komoditas yang dominan memberikan andil inflasi pada komponen inti yaitu emas perhiasan, minyak goreng, mobil, dan juga nasi dengan lauk. Sedangkan untuk komponen harga yang diatur pemerintah mengalami deflasi sebesar 0,03%. Silakan bisa dilihat di grafik yang kami tayangkan. Secara agregat komponen ini tidak memberikan andil karena mendekati 0%. Namun demikian terdapat komoditas yang dominan memberikan andil deflasi terhadap harga yang diatur pemerintah yaitu bensin. Selanjutnya, jika dilihat sebaran inflasi menurut bulan dan juga wilayahnya, secara bulanan atau mantuman sebanyak 33 provinsi mengalami inflasi dan 5 lainnya mengalami deflasi. Inflasi tertinggi bisa dilihat di grafik yang ditayangkan terjadi di Sulawesi Selatan yaitu 1,04%. Sedangkan deflasi terendah terjadi di Papua Barat yaitu sebesar 0,65%. Silakan teman-teman media selengkapnya inflasi tertinggi dan terendah bisa dilihat pada layar untuk masing-masing pulaunya dan juga bisa dilihat di BRS yang kami bagikan ke Bapak Ibu dan teman-teman media. Nah, pada bagian ini saya akan mendalami inflasi yang terjadi pada bulan-bulan yang bertepatan dengan momen Ramadan.
Karena ini Ramadan, sengaja saya akan menampilkan bulan-bulan yang bertepatan dengan momen Ramadan. Silakan teman-teman bisa dilihat grafiknya pada layar yang kami sajikan. Nah, berdasarkan historis 5 tahun terakhir, ini terjadi inflasi setiap momen Ramadan. Tingkat inflasi khusus pada Februari 2024 yang bertepatan dengan momen Ramadan lebih rendah jika dibandingkan momen Ramadan pada tahun 2022 yang lalu, yaitu Ramadannya terjadi pada bulan April, dan juga lebih rendah pada tahun Ramadan 2025 yang terjadi pada bulan Maret 2025. Nah, secara umum komoditas bergejolak ya, serta komoditas dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau menjadi komponen penyebab utama andil inflasi di setiap momen Ramadan. Pada Februari 2026 ya, khusus untuk Februari 2026, komponen dengan andil inflasi dominan ini terutama pada daging ayam ras, cabai rawit, ikan segar, cabai merah, dan tomat. Itu yang pada momen Ramadan. Selain itu, salah satu komponen inflasi inti yaitu emas perhiasan juga memberikan andil cukup besar terjadi inflasi pada Februari tahun 2026. Selanjutnya saya juga akan membahas tinjauan khusus komoditas emas perhiasan. Karena tadi saya menyebutkan bahwa emas perhiasan ini kan mengalami inflasi yang relatif tinggi. Nah, kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya ini menjadi salah satu kelompok utama penyumbang inflasi pada Februari 2026 dengan tingkat inflasi sebesar 2,55% dan andilnya sebesar 0,19%. Tingkat inflasi kelompok ini lebih besar jika dibandingkan bulan sebelumnya dan bulan-bulan yang sama pada periode sebelumnya. Komoditas yang memberikan andil inflasi terbesar pada kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya adalah komoditas emas perhiasan. Teman-teman media, komoditas emas perhiasan ini juga telah mengalami inflasi secara mantuman selama 30 bulan berturut-turut. Bisa dilihat di grafik yang sebelah kanannya, inflasi emas perhiasan pada bulan Februari 2026 sebesar 8,42% dan memberikan andil inflasi sebesar 0,19%. Saya juga akan menyampaikan perkembangan inflasi dari tahun ke tahun atau year on year-nya. Pada Februari 2026 terjadi inflasi secara year on year atau inflasi tahunan 4,76%, atau terjadi kenaikan indeks harga konsumen dari 105,48 pada bulan Februari tahun 2025 menjadi 110,50 pada Februari tahun 2026. Nah, berdasarkan kelompok pengeluarannya, inflasi tahunan ini utamanya didorong oleh perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga yang mengalami inflasi 16,19% dan memberikan andil untuk kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga ini sebesar 2,26%. Komoditas dengan andil inflasi pada kelompok tersebut terbesar pada kelompok pada tarif listrik. Nah, kemudian kelompok pengeluaran lain yang mengalami inflasi tahun ke tahun terutama perawatan pribadi dan jasa lainnya yang mengalami inflasi sebesar 16,66% yang memberikan andil 1,12%. Inflasi pada kelompok tersebut terutama terjadi pada komoditas emas perhiasan. Nah, kelompok makanan, minuman, dan tembakau juga mengalami inflasi sebesar 3,51% secara year on year dengan andil inflasi sebesar 1,05%. Nah, saya akan membahas pada slide berikutnya mengapa angka inflasi year on year itu bisa mencapai 4,76%
yaitu pada bulan Februari tahun 2026.